level audiensnya. Misalnya gini, Bang Tor, kayaknya aku belum terlalu expert untuk konten. Sekarang tinggal berkaca aja sama diri sendiri. Level expert kita ada di mana? Dari 1 sampai 10. Kalau misalnya level keahlian kita ada di level angka 8, 7 deh misalnya, maka target market kita itu cukup mereka yang ada di level 5 dan 6. Itu aja, fokus ke dua level di bawahnya. Itu cara mengukurnya. Jadi siapapun bisa konten, siapapun bisa hadir di konten meskipun level expertise-nya beda-beda, level keahliannya beda-beda. Ingat satu hal, bahwa orang yang udah jago itu nggak akan nyinyirin kita yang baru muncul di sosial media. Orang yang beneran pinter, capable, dia nggak akan merendahkan orang yang baru mulai konten. Justru dia akan kasih semangat. So, teman-teman bisa lihat kalau ada konten kreator besar, bagus, dan dia nyinyirin teman-teman. Itu artinya memang ada yang salah sama batin mereka. Ada luka trauma masa lalu yang it's hard for them untuk kasih appreciation. Jadi teman-teman nggak usah pikirin orang lain mau nyinyirin mau apa. Kalau memang dia support teman-teman, dia akan appreciate teman-teman, dia akan dukung konten teman-teman. Meskipun nggak dapat dukungan, it's okay. Dukungan terbesar itu datangnya dari diri sendiri. The biggest motivator itu adalah kita. Lalu, arah kontennya nggak jelas, nggak tahu mau dibawa kemana ya, nggak punya struktur konten yang jelas. Dari awareness ke conversion itu kayak gimana sih Bang Tor? Nah, itu ada caranya. Nggak tahu di konten tentang edukasi, ngajarin, atau untuk ngebangun engagement, komen, segala macem, atau untuk jualan. Karena masing-masing konten itu punya goals masing-masing, teman-teman ya. Lalu, nggak punya big picture, nggak punya gambaran besarnya. Ini sebenarnya aku hadir dengan kayak gini loh, misinya kayak gini loh, nggak ada. Lalu, nggak ada arah jangka panjangnya, mau kayak kemana nih arahnya itu. Ini belum tercetak dengan detail gitu ya, juga jelas mau ngomong ke siapa. Jadi teman-teman mulai nyusun, kalau malam hari ini kayaknya target market gue adalah dia deh, target market gue adalah dia. Gampangnya gini aja, target market kita adalah kita versi yang dulu gitu. Misalnya membahas trauma, maka target marketnya adalah orang-orang yang seperti kita yang dulu belum sembuh dari traumanya. Sesimpel itu. Berkaca sama kita adalah target market kita. Kita adalah target market dari kita sendiri, orang-orang yang mirip-mirip kayak kita. Itu aja simpelnya, nggak usah nyari kemana-mana. Sehingga yang kita konten ini memang effortless gitu ya, gampang. Pilar satu udah dicatat ya teman-teman. Ibaratnya apa kalau nggak jelas pilar satu ini, kontennya jadi random, audiensnya nggak ngerasa ini aku banget, karena konten kreatornya ngomong ke semua orang, bukan ke satu orang. Ngomong harus ke satu orang kontennya gitu ya, jadi ngerasa relate, oh ini aku banget. So makanya clarity-nya, makanya clarity itu bukan cuma teknik ya teman-teman, tapi cara kita sebagai content creator, sebagai affiliator melihat value diri. Itu satu. Lalu pilar yang kedua apa Bang Tor? Pilar kedua adalah attention. 3 detik pertama nentuin ya, gimana caranya kita dapat attention besar ditentukan sama 3 detik pertama. Orang melihat kita, orang melihat tulisan kita. Itu pilar keduanya teman-teman. Jadi book itu penting banget. Masalahnya adalah apa teman-teman? Gak ngerti caranya bikin book yang powerful gimana. Gak mikirin mau bantu pecahin masalah yang kayak gimana. Masih blur gitu. Lalu pilar yang ketiga, value. Rasa. Ya, kita agak lebih cepat lagi ya, karena kita udah mulai sore ya, Mas TB. Oke, value ini bukan cuma edukasi doang teman-teman, tapi relatable, kena emosi, bikin orang ngerasa ini gue banget, apa yang bisa lakukan. Share insight yang gampang dipraktekin, share insight yang menghibur tapi relate, share konten yang menginspirasi, begitu. Ini value-nya. Tulisannya efek samping dari resonansi teman-teman. Efek samping dari resonansi manusia yang ngerasa relate, maka terbentuklah algoritma. Jadi yang kita sentuh dulu, yang kita pikirin dulu itu bukan caranya ngutak-ngatik algoritma, bukan. Yang kita pikirin adalah caranya kita ngomong sama manusia dan ngomongnya nyambung. Komunikasi dua arah rasanya, kayak dia ngerasa relate sama apa yang kita bikin. Gitu-gitu teman-teman ya. Lalu pilar yang keempat adalah trust, teman-teman. Orang beli karena percaya. Gitu ya, orang beli karena percaya. Jadi kalau misalnya belum ada penjualan, itu artinya bahwa mereka belum percaya ke teman-teman.
Percaya itu dibangun dengan konsistensi muncul setiap hari, ya. Kayak yang tadi kita udah jelasin detailnya. Jadi kehadiran kita harus terasa nyata ya, konsisten, jujur, gitu. Nah, banyak orang gagal di sini karena nggak konsisten ya. Ada 3 hal: establish authority, yang kedua showcase proof and result, yang ketiga address pain points clearly. Oke, kita bedah satu-satu biar makin terang benderang teman-teman ya. Pertama, establish authority. Maksudnya apa, Bang Tor? Tunjukin bahwa kita paham sama topik yang kita bahas. Kemudian pakai sudut pandang yang jelas, ya. Jangan sampai kita ngonten tuh ada kata-kata bisa jadi atau tergantung. Itu kayak kita nggak punya keteguhan di situ. Kemudian apalagi, topik terstruktur, bukan asal bunyi atau asbun, ya. Jangan asbun kalau konten. Kemudian berani beropini yang against the world. Maksudnya apa? Semakin kita berani melempar personal opini yang melawan dunia, yang bertentangan sama sosial, itu makin ramai konten. Makin orang muncul tuh kubu A, kubu B. Makin mereka berantem, engagement makin bagus, gitu ya. Asal jangan yang negatif. Kalau bikin hal-hal yang viral dan negatif itu ke badan kita jadi capek, gitu ya. Bangun virality yang positif aja, gitu ya. Lalu konsisten satu bidang, jangan bahas yang random. Kalau mau bahas trauma. Kalau bahas soal kedokteran. Kalau bahas soal loa ya loa. Apalagi bahas soal parenting ya parenting. Jangan berubah-ubah. Kalau berubah-ubah orang akan bingung sebenarnya konten bahas apa sih sebenarnya, gitu. Topik jangan berubah terus muncul. Orang akan paham. Oh, ini tulisan Toring. Oh, ini tulisan STB misalnya gitu ya. Establish authority. Lalu showcase proof and result. Intinya kita tunjukin progresnya, hasil nyata, before after. Kita juga nunjukin sisi gagal kita. Jangan berhasilnya terus, kan garing. Gini ya, kalau kita terlalu sering pamer pencapaian, pamer berhasilan, kontennya bakal garing. Tapi kalau kita berani ngontenin kegagalan kita, fase di mana kita stuck, nggak bisa mikir, atau fase kita dilema, lagi banyak pikiran, itu dikontenin, orang akan ngerasa relate loh teman-teman. Orang akan ngerasa, oh ternyata nggak aku sendiri ya. Oh ternyata kegagalan ini jadi sebuah pelukan untuk orang yang mengalami kegagalan juga. Jadi konten itu ada nyawanya. Jadi jangan cuma show keberhasilan, show kelemahanmu, show kegagalanmu, show progressmu behind the scene segala macam, sehingga orang melihat akun itu hidup. Akun ini bukan akun robot, ini bukan akun yang gimana gitu ya. Showcase proven result gitu. Jangan nunggu sempurna buat sharing. Progress kecil pun tetap valid untuk ditunjukin teman-teman ya. Jangan insecure, tunjukin aja. Tuh. Lalu apalagi Bang Tor? Address pain points clearly. Sebutin pain points yang tepat. Pasti kena Bang Tor. Contoh, kalau target marketnya adalah ibu-ibu yang mau pengen belajar parenting, misalnya ngajarin anak tanpa harus marah-marah. Pain point-nya itu apa sih sebenarnya? Pain point dari ibu-ibu yang pengen ngajarin anak tanpa harus marah-marah, itu harus digali. Ketika itu dapat poin di konten, ini orang akan ngerasa relate. Itu maksud. Pain point itu rasa nggak nyaman gitu ya, rasa nggak nyaman atau lukanya atau masalahnya gitu-gitu ya. Lalu hindari bahasa umum. Jangan general, harus spesifik. Angkat situasi sehari-hari supaya relate. Lagi nyapu, lagi nyuci piring, apa segala macam, lagi lembur segala macam ya. Bikin audiens sadar dulu sama masalah mereka. Bikin audiens sadar dulu. Ya, jangan jualan dulu. Orang akan bilang ini apa sih buat jualan dulu. Tapi bikin audiens sadar dulu sama masalah mereka. The moment ketika mereka sadar punya masalah, gerbangnya mulai kebuka. Oh ternyata masalah ya, teman-teman bisa langsung kasih perbesar masalahnya. Kalau pain itu nggak hilang, ini resikonya. Mulai masuk, oh iya juga ya. Mulai muncul kebangun urgensi untuk beli solusinya dari teman-teman. Kebayang ya teman-teman, address pain point clearly yang jelas. Lalu apa lagi? Conversion udah jelas. So zaman sekarang nggak usah takut jualan, nggak usah takut konten teman-teman ya. Gak usah takut dijudge ini itu, mereka nggak menghidupi kita juga nggak hidup dari mereka.
Jadi do what you like, gunakan sosial media teman-teman untuk membranding teman-teman, untuk jadi apa? Jadi saluran berkat buat orang. Jangan lihat uangnya dulu, tapi kasih value yang berharga dulu di depan ya. Jadi berkat buat orang, bukan jadi batu sandungan untuk audiensmu ya. Jadi kehadiran teman-teman ditunggu-tunggu, bukan kehadiran teman-teman di scroll gitu ya, beda gitu. Oke, conversion itu ya, intinya jualan gitu, jangan takut jualan. Leverage CTA ini skip aja teman-teman. Create compelling offer. Orang nggak beli produk tapi karena penawaran yang terasa worth it. Seberapa teman-teman tulisan teman-teman worth it untuk masalah mereka? Seberapa worth it solusi yang teman-teman tawarkan di sosial media gitu. Kalau worth it orang akan beli dengan ringan tangan ya. Offer itu bukan cuma harga, tapi kombinasi value, hasil, dan kemudahan. Orang membeli kemudahan, orang membeli kenyamanan, orang membeli kepercayaan ya. Jadi ringkasnya adalah bahwa CTA itu bawa orang untuk action. Offer itu penawaran ya, bikin orang untuk tertarik, tapi sistem itu yang mengubah viewers jadi cuan, jadi konten. Sistemnya kayak gimana sih gitu ya. Jadi bukan cuma soal bikin konten, tapi gimana konten itu menggerakkan orang dari cuma nonton kayak gini jadi percaya sama teman-teman, lalu ambil actionnya apapun itu gitu ya. Bisa beli, bisa subscribe, bisa tonton video sampai habis, segala macam. Itu namanya CTA, action. Oke, kita udah mulai masuk ke the secret ya. The secret recipe, rahasianya. Resep rahasianya adalah apa sebenarnya? Gak ada rahasia apa-apa teman-teman. You just have to show up. Teman-teman cuma perlu muncul aja. Sederhana banget, muncul aja teman-teman. Ternyata rahasia sesederhana ini. Jadi teman-teman, aku pengen ngomong lebih pelan lagi ya. Teman-teman cuma perlu tetap muncul lagi dan lagi, capek nggak capek, mood nggak mood, konten. Mungkin akan banyak fase kegagalan, ada fase juga diremehin sama orang lain, sama sesama kreator, sesama affiliate, sesama teman kantor atau kenalan kita, gitu-gitu. Ada fase di mana kita dilihat sebelah mata teman-teman. Tapi I wanna congratulate you. Aku pengen bilang selamat sama teman-teman atas kegagalan teman-teman ya. Kenapa? Karena kebanyakan orang bahkan nggak pernah sampai sejauh itu, teman-teman. Hanya sampai di tahap ingin dengan hanya cuma sampai pengen di tahap ingin aja menggebu-gebu di 7 hari pertama. Habis itu konten sepi, perjalanan berakhir, lalu terucap mungkin ini bukan jalan gue. Mungkin emang guanya aja yang gak bakat. I wanna tell you guys, tetap muncul, tetap konten meski capek, meski gak mood. Dan pernah kepikiran nggak kayak di saat teman-teman sibuk gitu ya, sibuk meragukan diri sendiri, ini aku pengen bilang lagi, di saat teman-teman sibuk meragukan diri sendiri, ada yang diam-diam melihat teman-teman, ada yang merasa terinspirasi loh dari kehadiran teman-teman di sosmed. Tapi ada juga yang sedikit takut dan terancam sama kehadiran teman-teman di konten. Merasa takut akan potensi yang teman-teman bawa di konten. Jadi nggak usah overthinking lagi. Banyak orang yang merasa terinspirasi loh dari kehadiran teman-teman. Tapi juga ada orang juga yang merasa takut dengan kehadiran teman-teman. Merasa panas segala macam. Jadi nggak usah overthinking, konten aja, gitu. Jadi jangan buru-buru nyerah, karena kehidupan yang teman-teman impikan ya, dapat 2 digit dalam 1 minggu, dalam berapa hari, itu sangat bisa diwujudkan melalui personal branding, teman-teman. Jadi nikmati aja jarak antara kamu hari ini dengan kamu yang sedang kamu tuju, versi the future version of you, the better version of you. Nikmati aja, jaraknya memang harus konten, harus dilihat sebelah mata dan lain sebagainya. Tetap konten aja, tetap setia dalam perkara kecil gitu ya. Karena mungkin di ruang yang sepi itu, ruang sunyi itu ya, teman-teman lagi bertumbuh tanpa sadar gitu. Nah sekarang
Apa yang harus dikontenin Bang Tor? Teman-teman mulai catat ya, karena aku nggak akan replay teman-teman. Ini langsung ya. Teman-teman mulai siapin catatan yang harus dikontenin apa. Ini nggak akan aku ulangi dan aku juga susah untuk mengingat ya. Apa yang dikontenin satu? Mulai siap-siap dicatat ya atau direkam boleh. Kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari itu kayak apa Bang Tor? Kehidupan sehari-hari contoh. Momen dimana teman-teman hampir berhenti mencoba. Satu. Kemudian hal kecil yang tiba-tiba kepikiran terus. Dua tuh. Ketiga adalah kesalahan yang baru teman-teman sadari belakangan. Kesalahan, mistakes. Lalu apa lagi? Percakapan singkat yang masih nempel di kepala itu bisa jadi konten. Lalu apa lagi? Nomor 5. Keputusan sederhana yang ternyata berdampak besar. Itu kehidupan sehari-hari. Udah dicatat ya? Yang udah dicatat boleh bilang udah di kolom chat Mas DB. Udah dicatat semua belum? Jadi nggak ada detailnya, jadi aku bilang cuma bilang gambaran besarnya. Udah ya? Oke. Terus yang kedua, tadi kehidupan sehari-hari, teman-teman. Terus apa lagi? Apa yang ada di dalam pikiranmu? Apa yang ada di dalam pikiran? Contoh satu, itu pikiran apa? Coba diingat-ingat, teman-teman ntar malam dicatat. Itu dikontenin. Kedua, keraguan yang nggak pernah kita ungkap ke permukaan. Teman-teman sempat ngeraguin hal apa sih? Catat, cari, itu poinnya. Yang ketiga, saat teman-teman merasa kurang, aduh, aku insecure deh. Insecurity itu kontenin aja, gitu. Lalu apalagi? Pelajaran yang kita dapat dari overthinking. Kita misalnya orang dewasa tuh overthinking malam-malam ya. Balik kerja capek, yang berantakan isi kepalanya, tapi yang dirapiin kamar, yang dirapiin lemari, yang keruh kepalanya, yang disikat bak mandi, gitu-gitu ya. Itu apa yang lagi dipikirin, kontenin teman-teman. Jadi apa yang ada di dalam pikiran. Lalu apa lagi? Perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, kontenin teman-teman. Itu ya. Jadi apa yang ada di dalam pikiran teman-teman. Lalu udah dicatat ya semuanya teman-teman. Itu jadi guidance banget. Tentang proses berubah. Aduh. Apa yang ada dalam pikiranmu? Satu, oke. Coba sebentar ya. I wanna recall. Pikiran yang sering muncul. Catat ya teman-teman ya. Takut hilang nih. Keraguan yang nggak pernah teman-teman ungkap ke permukaan. Terus momen ketika teman-teman ngerasa kurang dengan dirinya sendiri. Lalu apa lagi? Pelajaran yang teman-teman dapat saat mengalami overthinking, apa pelajarannya? Kontenin. Lalu perasaan yang susah dijelaskan dengan kata-kata, kontenin. Apa yang ada di dalam pikiranmu teman-teman? Kontenin. Udah dicatat ya? Udah semua Mas Tebe? Lalu tentang proses berubah, apa yang dikontenin Bang Tor? Satu, hal yang dulu penting sekarang terasa biasa aja. Itu apa? Coba teman-teman list down. 10 hal yang dulu terasa kayak penting banget, tapi sekarang udah nggak relevan. Sekarang terasa B aja. Itu apa aja? Kontenin. Lalu cara pandang yang berubah pelan-pelan tanpa kita sadar tentang pertemanan, tentang cara hidup, tentang cara nyari duit, tentang parenting segala macam, cara pandang yang berubah. Ini teman-teman. Lalu apalagi? Versi lama dari diri kita yang pernah ada, versi aku yang 10 tahun yang lalu, versiku yang 5 tahun yang lalu kayak apa? Kontenin. Jadi kontennya nggak habis-habis kalau kita tahu apa yang harus kita kontenin. So kalau lagi teman-teman, hal yang sekarang akhirnya kita mengerti, kita dapat pelajaran hidup apa akhir-akhir ini? Kontenin. Lalu kebiasaan yang pelan-pelan teman-teman lepaskan, habit lama yang udah dilepasin, udah gak relevan dan udah gak dijalanin lagi, kontenin. Itu ya, jadi jangan pernah mikir konten apa ya gitu ya. Kehidupan kita kontenin, itu niche kita ya. Jadi niche-nya adalah diri kita sendiri, dan niche is yourself guys gitu. Lalu apa lagi? Ini tentang proses berubah. Lalu ada lagi teman-teman, realita yang jarang terlihat. Apa Bang Tor contohnya? Contohnya bagian dari hidup teman-teman
yang orang lain nggak pernah tahu hidden gem-nya itu apa gitu ya. Lalu hal yang terlihat sepele tapi sebenarnya berat, hal yang sepele tapi sebenarnya gede banget dampaknya apa, itu kontennya. Lalu pola yang tanpa sadar terus diulang-ulang, teman-teman balik lagi ke situ lagi itu apa, kontennya. Lalu situasi apa yang bikin teman-teman memilih untuk diam, itu apa, kontennya. Jadi banyak banget ya ide untuk konten. Jadi kayak please guys, jangan overthinking, kontenin aja kehidupan teman-teman. Oke. Ini adalah slide terakhir teman-teman. Ini yang bikin aku tiap hari konten. Ini yang bikin tiap hari aku nggak insecure. Mau dibilang apa sama orang, aku udah bodo amat. Ini yang bikin aku nggak grogi lagi konten. Ini yang bikin aku nggak minder lagi untuk konten karena I know my value, I know myself. Ini yang bikin aku nggak stuck lagi nyari ide. Ini yang bikin aku pede setiap hari. Ini yang bikin aku kecintaan untuk konten. Bangun pagi tiba-tiba cinta banget nih konten. Mana kayak teman-teman ada di posisi kayak, kok gue jadi kecintaan banget ya sama konten, kayak I cannot live without konten gitu. Pernah gak sih? Nah, Brain Boost ini bisa bikin teman-teman ada di fase kecintaan sama konten. Aku udah nggak ikut gagal lagi. Kalau konten sepi ya udah, nggak baper. Konten nggak rame ya udah, konten nggak viral ya udah. Karena aku tahu market itu adalah yang kayak gini gitu. Aku jadi gak suka nunda konten, aku jadi gak comparing myself to others. Tiap hari selalu ada motivasi yang tiba-tiba, ini ada api selalu menyala dari dalam. Itu karena aku dengerin Brain Boost, Content Creator Pro teman-teman. Teman-teman yang suka gak konsisten dengerin ini, tiba-tiba kecintaan konten, tiba-tiba bangun pagi, langsung siap-siap konten. Nyempetin sesibuk apa, tiba-tiba ada dorongan untuk konten, itu karena dengerin Brain Boost Content Creator. Udah gak khawatir lagi sama komentar orang, udah gak takut lagi kalau idenya gak menarik, gitu-gitu. Kenapa bisa kayak gini Bang Tor? Jadi ceritanya kayak gini teman-teman. Kenapa tiba-tiba kita punya identitas yang baru sebagai content creator yang kayak gini? Waktu teman-teman dengerin Brain Boost-nya, dengerinnya waktu lagi ngantuk-ngantuknya ya, jadi pas udah ngantuk tiba-tiba ketiduran gitu, justru makin works ya. Ketika udah ngantuk, ketidur udah kayak mau fly gitu, rasnya kebuka. Ras itu kayak Pak Satpam, gerbang Satpam yang menyaring logika nih benar segala macam gitu. Saat kita tertidur itu rasanya kebuka, afirmasi langsung masuk ke bawah sadar. Aku adalah content creator pro, aku nggak akan suka nunda, aku akan selalu happy setiap hari meskipun makanku sepi dan lain sebagainya. Afirmasi yang dibikin kayak gitu, tiap kali teman-teman dengerin tiap mau tidur 7 hari, 14 hari, 30 hari, itu makin terasa. Tiba-tiba konten jadi nggak berat, konten jadi effortless, konten jadi happy gitu-gitu, nggak perlu insecure sama orang. Jadi itu kuncinya ya teman-teman. Jadi kesimpulannya apa? Tadi di depan soal teknik terus, itu teknik untuk dapetin 2 digit dalam 2 minggu. Yang orang jarang bahas adalah bawah sadarnya. Ketika kita konten dengan bawah sadar yang belum beres, bawah sadar belum beres tuh kayak gini, insecure, suka nunda-nunda, baper, gampang baper sama orang gitu ya. Nggak pede muncul kamera misalnya, atau misalnya nggak pede dengan tulisan sendiri, nanti akhirnya nggak jadi konten. Itu bawah sadar nggak diberesin. Tapi kalau diberesin semuanya dari all is done, all is well. So itu aja teman-teman, that's all that I can share this afternoon ya. Terima kasih teman-teman udah simak pembahasan kita sore hari. Tuhan memberkati guys. Bye. Aku serahin ke Mas TB ya. Belum berakhir Master, kita ada Q&A dulu ya. Belum. Oke, baik guys. Aku stop share dulu teman-teman ya. Mau minum dulu. Bye. Oke, thank
thank you teman-teman semua. So tadi udah dijelasin banyak banget ya terkait lebih ke teknis ya, lebih terkait ke teknis gitu juga sama Mas Tor dijelasin bagaimana caranya di awal itu kita bikin konten, ide kontennya dari mana aja gitu. Nah di sini aku juga mau ngejelasin satu hal yang tadi yang dibilang Kak Tor gitu, gak cuman awalnya ya mereka Mas Tor juga sempat malu-malu juga kan, cuman Mas Tor itu memberhasilkan bahwa Mas Tor itu kayak udahlah buat apa malu, udahlah buat apa dan segala macam. Nah di sini di Brain Boost juga ada teman-teman namanya Brain Boost Content Creator Profesional. Apa sih, mungkin teman-teman udah ada yang tahu dan mungkin belum ada, juga ada yang belum tahu ya teman-teman ya. Jadi Brain Boost Content Creator Profesional ini adalah Brain Boost produk audio inovatif yang dirancang untuk membantu meningkatkan kemampuan otak bawah sadar dalam menyerap afirmasi positif melalui 3 teknologi utama. Jadi intinya Brain Boost Content Creator Profesional itu isinya kayak buat teman-teman tadi ada yang bilang aku malu buat bikin konten, aku malu buat tag kamera, tag konten, aku nggak tahu idenya mau apa. Nah, Brain Boost Content Creator Profesional ini dirancang buat ngeluarin ide-ide kreatif teman-teman. Tadi contohnya ada tuh Kak siapa yang bilang ternyata ini hidupku itu menarik juga loh untuk dikontenin, cuman apa belum tahu aja mau dikontenin dikemasnya seperti apa. Nah, Brain Boost Content Creator ini adalah cocok banget buat ngeluarin ide nanti sebagai content creator. Gak hanya itu, Brain Boost Content Creator itu juga bikin teman-teman nanti konsisten, karena memang yang namanya kita main konten sosial media itu di awal kadang suka nggak naik. Nah karena nggak naik itu kadang kita suka berkecil hati antara lanjut atau enggak ya gitu. Nah Brain Boost Content Creator ini yang bikin teman-teman supaya konsisten, baik itu dari pikiran dan juga hati teman-teman gitu. Nah teman-teman di sini di Brain Boost Content Creator itu sebenarnya harga awalnya senilai 596.000 ya. Cuman tahu sendirilah ya, kita tuh selalu ada promo-promo juga. Contohnya di sini kita ada tambahan bonus teman-teman 20 high converting content hadiah. Berarti di sini ada 20 konten yang sudah ditulis oleh tim Brain Boost dan juga kolaborasi dengan Katorik. Di situ ada 20 ide konten yang converting itu menjual ya teman-teman. Kemudian juga ada satu bonus lagi namanya template content planner. Nah content planner ini apa? Jadi teman-teman biasanya kalau teman-teman pengen bikin konten, bingung nih hari ini mau bikin konten apa, besok mau bikin konten apa. Nah ini adalah fungsinya template content planner. Jadi teman-teman udah tahu nih hari Senin misalnya mau hari Senin tanggal 1 mau bikin konten apa, tanggal 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi teman-teman akan ke-track terus dan bikin konsisten gitu teman-teman. Selanjutnya, nah di sini di total semua ini kita ada di harga 904, tapi seperti biasa tentunya Brain Boost menghadirkan promo dan ditambah lagi tepatnya kita lagi di tanggal 21 April ini ada hari apa teman-teman? Yep, hari Kartini. So kita kasih bonus buat teman-teman satu Brain Boost itu harganya jadi 253.000. Jadi mau Brain Boost lainnya atau request bundle teman-teman bisa banget untuk hubungi tim atau admin yang ada di grup teman-teman ya. Jadi kayak misalnya teman-teman mau aku udah ngincer dari lama mau Brain Boost ini, ya udah tinggal hubungi adminnya aja gitu. Nanti teman-teman tinggal call Kak, aku mau promo dari Brain Boost webinarnya Mas Torik nih gitu. Nanti supaya kenapa harus lewat admin, karena nanti admin bisa langsung kirimin bonus ini ke teman-teman gitu. Jadi khusus untuk link yang ada di grup teman-teman dan dari adminnya gitu teman-teman. So selanjutnya nih Mas Torik lagi ke toilet sebentar. Ada yang mau tanya nggak ke aku terkait dengan Brain Boost atau hal-hal random lainnya gitu terkait dengan apa sosial media, karena aku juga sosial media seorang content creator. Ada yang mau ditanya? Enggak, aku dulu deh. Karini boleh nanya, mau pecet atau pecet aja dulu kali ya, tanya ke aku dulu. Ada yang mau ditanya nggak teman-teman terkait Brain Boost atau Brain Boost apa sih Pak? Brain Boost apa sih Kak? Kayak lagu-lagu Kak Nisa Marina. Brain Boost itu adalah audio afirmasi teman-teman, audio afirmasi. Jadi teman-teman itu bisa memakai jadi ada relaksasi dan juga di sana ada namanya binaural afirmasi. Jadi afirmasinya itu kiri kanan berbeda teman-teman. Itu audionya berbeda yang kanan, misalnya aku menjadi
aku layak untuk menjadi seorang konten kreator. Ide-ide yang ada di pikiranku muncul dengan sangat cepat seperti itu. Kan Benus ada kayak betul seperti itu. Kak, gimana caranya kalau kita kontenis terus mau jualan, gimana caranya? Nah, itu dia. Sebenarnya Katorik itu bisa aku bilang Katorik itu lebih expert daripada aku, dan aku udah balik-balik minta Katorik kayak Katorik, kan dirimu kan udah bertahun-tahun nih jadi konten kreator, kenapa sih nggak bikin webinar yang bener-bener untuk konten kreator atau apalah gitu. Nah gitu, mungkin nanti teman-teman bisa tanya langsung aja ke Mas Torik atau DM langsung ke Mas Torik di IG-nya Mas Torik ya teman-teman, nih ada di pojok kanan atas torik.na. Itu kayak Mas Torik, ayo bikin, aku mau belajar cara kerjanya Mas Torik gimana, aku mau belajar dong gimana caranya awal bikin konten, aku mau tahu dong cara Mas Torik biar ngeluarin ide segala macamnya. Itu bisa langsung follow ke IG-nya Mas Torik. Ada kelas mentoring konten kreatornya nggak Kak? Untuk saat ini belum, tapi aku minta tolong ke teman-teman, coba bujuk Mas Torik supaya bikin apalah mentoring segala macam gitu ya teman-teman. So teman-teman di sini Mas Torik udah balik lagi nih kebetulan. Yuk teman-teman silahkan di raise hand buat yang mau tanya. Terus di sini ada yang bisa dapat recordingnya. Coba nanti ya kita habis Q&A aku akan jawab apakah ada recordingnya apa enggak. Setelah teman-teman tanya jawab sama Mas Torik, aku coba ke manajemen buat nanyain apakah ini dikasih recordingnya gitu. Oke, di sini ada Mas Dedi Hidayat dari Palembang. Oke, sebentar ya, aku stop share dulu biar